Kali ini saya akan memperlihatkan proses recovery file video dari kartu memori yang file-filenya hilang, lalu ketimpa atau ketumpuk dengan event berbeda, kemudian memori ini telah diformat juga. Ini adalah kondisi yang luar biasa, seolah-olah proses hilangnya file ini sudah benar-benar kayak udah jatuh lalu ketimpa tangga juga. Seolah gak bisa diharapkan lagi untuk diangkat kembali data yang hilangnya. Lalu apakah dugaan tidak bisa diangkat lagi ini benar? Nah, untuk membuktikan ini tentu saja tidak bisa hanya dengan menduga-duga. Kita harus langsung membuktikannya sendiri dengan praktek dan mengikuti semua prosedur recovery dari awal sampai akhir dengan benar dan teliti. Gak bisa dikira-kira juga bahwa bisa jadi studi kasus ini akan berbeda dengan kasus-kasus lainnya. Jadi saran saya selain optimis, kita juga tetap harus realistis apapun hasil dari recovery-nya. Paling enggak ini bisa menjadi wawasan tersendiri tentang bagaimana sih kondisi file yang dengan kasus berat ini kalau diusahakan dengan proses recovery. Oke, kita langsung ke prosesnya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah sambungkan kartu memorinya ke komputer atau laptop teman-teman dengan menggunakan card reader. Pastikan card readernya masih berfungsi. Lalu setelah terdeteksi di komputer, lakukan prosedur recovery dengan menggunakan program recovery data. Program recovery apapun bisa digunakan. Untuk hal ini, saya menggunakan program recovery yang namanya iCare Data Recovery. Teman-teman bisa mendownload program ini dan melihat cara-cara menggunakannya di video saya yang ini. Ikuti semua prosedurnya sampai akhir, siapkan kopi dan tenangkan diri selama proses ini karena prosesnya akan membutuhkan waktu dan kesabaran. Setelah beberapa waktu saya lakukan proses scanning dengan program recovery pada kartu memorinya untuk menganalisa apakah datanya itu masih bisa diangkat atau enggak. Kemudian saya bandingkan data yang dari awal masih ada di kartu memori dengan data hasil recovery untuk meyakinkan jangan-jangan yang berhasil di recovery itu bukan file yang sedang kita cari. Karena saya hanya ngebantu mengangkat data saja, untuk ini saya membutuhkan referensi dan gambaran yang jelas tentang file apa dan bagaimana yang akan diangkat itu. Sehingga saya meminta referensi dan akhirnya dikirim foto sampel seperti ini. Dan ternyata fotonya adalah acara atau event syukuran dengan menaiki kuda yang merupakan budaya setempat yang dinamakan kuda renggong. Referensinya cukup jelas, kudanya seperti apa dan wajah subjeknya pun terlihat. Ini sudah cukup sebagai pegangan untuk kita analisa dan cari letak videonya dari hasil recovery yang telah selesai. Dari keterangan kawan kita ini, katanya kartu memorinya sudah ketumpuk juga dengan shoot event yang baru, sudah ke-reflash. Sebenarnya ini adalah kondisi yang cukup berat karena filenya sudah ketumpuk-tumpuk. Namun saya kira mencoba juga nggak ada salahnya. Siapa tahu filenya masih ada, karena hasil recovery hanya bisa dibuktikan dengan melalui prosesnya, bukan dengan hanya menduga-duga atau mengira-ngira saja. Jadi setelah saya lakukan proses scanning dengan program recovery iCare, kita bisa melihat bahwa untuk file-file yang sudah ke-delete atau sudah hilang, itu ada cirinya, ada tandanya, di mana di depan filenya ini, di depan nama filenya ada huruf D seperti ini. Jadi saya hanya akan memilih file yang ada tanda huruf D dan berwarna merah atau ungu sebagai indikasi bahwa inilah file yang pernah kena delete. Namun bila ada tanda-tanda seperti ini, ada kemungkinan bukan file yang kita cari, di mana file yang kita cari adalah file yang pernah di-delete seperti yang dideskripsikan oleh kawan saya yang saya bantu recovery-nya ini. Jadi untuk file-file yang kena delete, kena format, bahkan sudah rusak sama sekali terdapat tanda-tanda tertentu. Setelah saya seleksi file-filenya, lalu saya simpan atau save di folder komputer. Ini adalah file-file yang saya dapatkan dari hasil recovery, diantaranya ada file yang rusak sayangnya. Di salah satu file yang bisa keangkat, kita bisa melihat fenomena mengejutkan bahwa file yang ketumpuk atau ke-replace dengan event baru, syuting baru, lalu kita coba angkat dengan proses recovery, maka kemungkinan filenya akan seperti ini, di mana di antara video event satu akan tercampur gak karu-karuan dengan event baru yang menimpanya. Sebagai contoh, di sini kita bisa melihat bahwa di dalam video event pernikahan terselip-selip event lain dan ternyata event kuda yang kita cari berada di antara file pernikahan di satu file yang sama. Di sini bisa kita artikan bahwa proses recovery sudah berhasil mengangkat file, cuma sayangnya kondisi filenya sudah nggak utuh, bentuknya sudah berceceran menyatu dengan event lain sayangnya. Disinilah kenapa saya selalu mengingatkan kawan-kawan, selain berekspektasi untuk proses recovery ini, kita juga harus realistis dan siapkan mental gowo untuk menerima kemungkinan akhirnya, bahwa file yang direcovery mungkin bisa saja mengangkat filenya kembali utuh atau bisa gagal sama sekali.
Namun jangan juga diartikan ketika proses recovery ini gagal, bukan berarti yang ngebantu recovery-nya itu asal-asalan dan recovery-nya tidak dilakukan. Sehingga waktu, tenaga, dan pikiran yang ngebantu recovery tidak dihargai. Bahkan lalu dicuekin pergi begitu saja. Ghosting lah namanya. Padahal untuk kasus-kasus berat, biasanya proses recovery-nya lebih berat juga sebenarnya. Bisa berjam-jam bahkan berhari-hari prosesnya. Dan inilah juga alasan saya untuk sementara rehat dulu, karena kalau saya fokuskan di bidang ini secara profesi dan banyak yang kurang menghargai waktu, pikiran, dan tenaga kami, bisa-bisa dapur kami nggak bisa ngebul. Jadi mohon maklumnya kawan-kawan. Kasus ini lumayan berat, di mana file-file yang lama sudah ditimpa dengan file-file yang baru seperti yang diceritakan oleh kawan saya itu. Jadi file video kuda renggong yang kita cari ini pasti berada di video-video yang berhasil keangkat dengan kondisi yang lain. Dan di sini terbukti bahwa di satu file terdapat beberapa event berbeda, udah bercampur gak karu-karuan. Lalu bagaimana caranya untuk mengambil cuma file yang kita inginkan? Misalkan dalam kasus ini file event kuda yang nyelip di file pernikahan, tentu saja kita bisa mensortir dan memilih-milihnya di program editing. Disinilah diperlukan sebuah ketelitian, ketelatenan, dan kesabaran. Kita harus benar-benar teliti melihat di mana sih posisi file yang kita harapkan. Ini adalah suatu proses atau salah satu usaha studi kasus agar kita bisa memahami bahwa kalau kita mendapati kasus file yang direcovery di mana problemnya ketumpuk, replace dengan file baru, maka kalau beruntung, file-file yang kita cari biasanya berada di antara file-file lain yang berhasil direcovery. Seandainya mau diambil saja filenya, kita tinggal memilih-milihnya dengan program editing yang kita pakai, jadi kita potong-potong dan kita ambil. Demikian video kali ini, semoga ada pelajaran atau wawasan baru yang bisa kita ambil dari studi kasus kali ini. Namun tentunya saya berharap teman-teman tidak mengalami hal ini dan diharapkan tetap perlakukan file teman-teman dengan baik dan aman. Selamat beraktivitas, salam semangat.